Saudara, kita akan membahas bahan khotbah epistel Minggu Rogati tanggal 9 Mei 2021 dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 18, tema dua orang beriman. Kita akan bacakan. Ayat 9 dikatakan begini. Akar cana kum siluakau Elisatat akar kise al yasab kohen Yahweh hekal mesusaal. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10 dikatakan, Nepes marhu Yahweh al palal baka-baka. Dan dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11 dikatakan, Amar neder nadat ra'ahim sabah Yahweh oni ra'ah zakar anak et sakah lo natan ama izrah amakol Yahweh natan loh nohwah cayom ros Allah. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 12 dikatakan, Rabaki haya Yahweh panim palal et samar elpeh. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Ayat 13 dikatakan, Aldabarhu kanah nua sapah rab lep samah lokol Eli kasab sekor. Dan karena Hana berkata-kata di dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14 dikatakan, Et Eli el amar detsur sakar matai al yayin. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Ayat 15 dikatakan, Amar Hana Isa adon lo yayin anoki ruah kase saha lo sekar nefes et saplak Yahweh panim. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang bersusah hati, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Ayat 16 dikatakan, Ama et natan alki beyal bat panim siarob ad dabar ka ahenah. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ayat 17 dikatakan, Amar Eli anak Elohim salom halak sela et natan Yisrael im saal aser. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikannya kepadamu apa yang kau minta kepadanya. Ayat 18 dikatakan, Sipka matsa amar halak ayin sen akal derek isahaya lo panin ot. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara-saudaraku, dalam epistel ini kita akan coba belajar tentang kedalaman hati Tuhan. Kita bicara tentang Minggu Rogati berdoa, dan kita belajar dari seorang perempuan yang bernama Hana, ibunya si Samuel. Dia seorang perempuan yang mandul. Saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi, kemandulan itu bukan sekedar tidak punya anak, tapi ada aibnya, harus ditahan. Terkhusus pada perempuan, dia sangat dipersekusi. Karena bagi Israel tidak punya anak, kemandulan itu sudah dianggap kutukan yang luar biasa. Selain dia kehilangan hak waris, dia juga kehilangan wibawa sebagai istri. Dan budaya Judaisme, budaya Israel, budaya Taurat itu sangat diskriminatif terhadap perempuan yang mandul. Bahkan alasan kemandulan bisa dibenarkan dalam tradisi Torah untuk menikah kembali atau menceraikan perempuan itu. Begitulah yang dialami Hana. Ia mandul sementara istri kedua suaminya punya anak dan dia merasa dipersekusi. Tapi yang mau kita tiru dari Hana adalah ketika dia merasa terhina, tertekan, ketika batinnya merasa terkoyak-koyak, ketika suaminya
memandangnya sebelah mata karena nggak mampu memberikan keturunan. Ketika istri pertama suaminya menghinanya karena nggak mampu memberikan anak kepada suaminya, Hana tidak pergi kepada dunia di dalam kesusahan hatinya itu. Hana tidak mencari dunia ketika dia merasa dipersekusi, tapi hanya pergi kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, pernah nggak saudara-saudara merasakan satu kepedihan, satu kesakitan yang amat sangat menusuk jantungmu, sehingga kepedihan itu membuat engkau nggak mampu lagi mengatakannya dengan mulut dan kata-kata, kecuali dengan air mata dan hati yang menjerit. Sebegitu hancurlah perasaan Hana ini. Jadi hal yang paling amat menyakitkan adalah ketika mulut nggak mampu lagi mengungkapkan rasa sakit, kecuali hanya derain air mata dan mulut yang kumat kami tanpa kata. Dan itu adalah ketulusan yang luar biasa. Melalui peristiwa Hana ini, maka bisa dimengerti kepada kita saudara-saudara, bukan karena kata-kata yang keluar dari mulutmu maka Allah mendengar doamu. Karena Hana tidak mengeluarkan kata apapun dari mulutnya, tapi Allah mendengarkannya. Dan bukan karena lamanya dan bukan karena indahnya kata yang kau raga yang keluar dari mulutmu maka Allah mendengarkan doamu. Tidak. Tapi ketika engkau menyerahkan hatimu, ketika engkau menyerahkan segala penderitaanmu kepada Allah melalui air matamu yang terurai, dan engkau mengelem mulutmu dan membiarkan hatimu dan jiwamu yang bicara kepada Allah, dengan kata lain, sikap batinmu yang menentukan apakah doamu didengar atau tidak. Bukan panjang pendeknya kata-katamu, dan bukan baik manisnya kata-kata yang kau gunakan. Sikap batin di dalam berdoa itu yang menentukan apakah Allah berkenan kepadamu atau tidak. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selain Hana yang tidak mau pergi kepada dunia di dalam kesusahannya, dia pergi kepada Tuhan dalam bait Allah. Hana berhasil mengaplikasikan, dan pernyataan Yesus berkata kepadaku, marilah datang kepadaku, hai kamu yang lemah letih dan lesu, aku akan menyegarkan kamu. Kedua, Hana adalah orang yang lebih mengedepankan sikap batin, sikap hati dalam berdoa, ketimbang sikap tubuh. Omongan dalam doa, gaya yang sok kudus, yang sok suci, lipat tangan kuat-kuat begini, tapi pikirannya tak kemana-mana. Contoh yang ketiga yang kita ambil dari Hana, dia orang yang tidak terpancing emosi, tidak cepat marah. Ketika di dalam kesusahan dia malah dituduh atau fitnah yang tidak baik, dia tidak marah. Itulah alasan yang ketiga kenapa Eli, hamba Tuhan, nabi, imam di situ, berkuasa memberkati Hana. Coba bayangkan jika Hana ini lahir dalam konteks milenial seperti kita. Saya perhatikan dalam konteks milenial ini, manusia-manusia zaman milenial ini, kalau dia sudah dapat masalah, jangan coba dicakapi, habis orang dimaki-makinya. Jangankan nggak dapat masalah, sedangkan dia lagi senang-senang hanya susah hatinya. Terkadang kalau kita salah ngomong, dia bisa jadi seperti singa betina yang nggak tahu lagi mana tata krama. Dia akan mengeraung, meriwah luar biasa. Apalagi kalau orang sudah stres untuk lalu tiba-tiba ada orang yang salah sangka atau memfitnah atau menuduhnya, bisa-bisa bukan hanya kata, bisa-bisa batu melayang,
Bisa-bisa kebun binatang mulut itu dibanjiri. Tapi Hana tidak berbuat demikian. Hana yang stres, Hana yang suntuk, Hana yang terluka hatinya, yang hancur perasaannya. Berdoa dituduh Eli perempuan dursila, perempuan mabuk. Bayangkan saudara lagi stres, saudara banyak utang, saudara lagi dikejar-kejar utang, keluarga babak belur, anak-anak nuntut ini begitu segala macam. Lalu datang orang duduk saudara perempuan dursila. Wah, saya pikir kalau dalam konteks sekarang bisa hancur itu orang, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dibuat. Tapi Hana tidak demikian. Hana tetap bersikap tenang sekalipun Eli salah sangka kepadanya. Hana berkata, jauhlah daripadaku seperti itu, hai Eli hamba Tuhan. Hai Tuanku, janganlah anggap aku perempuan dursila. Aku tidak pernah meminum anggur atau minuman yang memabukkan, dan tidak pernah kena ke mulutku. Tapi kalaupun aku berdoa lama tanpa mengeluarkan kata, aku sudah akan meluapkan isi hatiku yang sangat terluka ini kepada Tuhan. Kelembutan Hana menjawab kesalahpahaman Eli, membuat roh Allah begitu berkuasa kepada Eli. Dan Eli berkata kepada Hana, Amar Eli ana Elohim Salom halak sehela et Natan Yisrael im Saal Aser. Kata Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikannya kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Kalau kita orang yang gak murah marah, gak mudah terpancing ketika orang salah paham dengan kita, doa kita berkuasa kawan-kawan. Dan saat itu kepedihan akan berhenti dalam hidup kita, seperti yang dikatakan ayat 16. Ketika Imam Eli memberikan berkatnya kepada Hana karena kerendahan hatinya, dikatakan dalam ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba ini mendapat kebelas kasih kepadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, dan akhirnya dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ketika engkau mau merendahkan hatimu dan membuang kebiasaanmu yang murah tersinggung kalau orang salah paham kepadamu, saat itulah kemuraman akan lari dari hidupmu, dan saat itulah selera makan akan menghampiri engkau, dan sejahtera akan menyertai hidupmu sampai engkau kembali kepada Tuhan. Kenapa muka muram-muram? Sekarang kok mau merendahkan hati? Kenapa gak laku makan dan minum? Karena kok murah tersinggung kalau orang salah paham sama. Kenapa kok gak tenang dalam hidupmu? Karena hamba Tuhan tidak memberkatimu di tengah-tengah gerejamu. Kenapa demikian? Karena kau tinggi hati dan sombong. Kau murah marah. Kau murah tersinggung. Padahal engkau orang yang suka menyinggung orang lain. Kau melawan. Bagaimana mungkin hamba Tuhan seperti Eli dan hamba Tuhan di gerejamu memberkati engkau dan berkata pulanglah dengan selamat? Tuhan mendengar doamu. Bagaimana mungkin hamba Tuhan berkata seperti itu? Karena dia melihatmu saja seperti singa betina dan ular betina yang menggila-gila di situ. Tapi ketika kita menjadi Hana, ketika hamba Tuhan itu silap menilai engkau tapi engkau tenang, maka dia akan melekatkan tangannya ke atas kepala berkata, pulanglah dengan selamat. Israel, Lord Elohim Salom akan menjawab doa. Jangan hakimi orang ketika dia salah paham kepadamu, apalagi itu hamba Tuhan. Jangan buat hamba Tuhan itu sampai memandangmu sebagai lembu betina atau ular betina atau perempuan dursila karena kekerasan hatimu. Tetaplah tenang dan rendah hati menghadapi hamba Tuhan jika hamba Tuhan itu salah paham kepadamu, agar baliknya dia memberikan berkat Allah kepadamu. Dan sejak itu engkau tidak akan muram lagi karena masalahmu. Firman Tuhan
Dan saat itu aku akan laku makan dan minum tambah terus. Aku akan sehat. Tapi di atas semua itu ada yang paling penting. Ketika doa tidak dikabulkan, ketika doa lama tidak dikabulkan, ketika doa semakin lama tidak dikabulkan, meniru dari perikop ini, meniru dari Hana, maka saatnya kita harus bernazar di sana. Nazar adalah satu janji kepada Allah, satu ikrar kepada Allah. Dan nazar adalah cara menunjukkan kesungguhan bahwa kita mengkehendaki apa yang kita inginkan itu. Berdasarkan perikop ini, ketika doamu sudah lama tidak dijawab Tuhan, sudah lama kau minta dan tidak dijawab sama Tuhan, jangan putus asa dulu, jangan berhenti dulu. Ikuti nasihat teks ini, firman Tuhan ini. Cobalah bernazar kepada Tuhan. Kalau kau berkata, apa yang mau kunazarkan? Oh, saya tidak bisa jawab itu, saudara. Tapi Roh Kudus yang di dalam dirimu akan mengajarimu untuk menazarkan apa yang harus kau nazarkan. Tapi ingat, sekali sudah kau nazarkan, bayar nazarmu dan berikan. Jangan seperti yang saya tahu, dia menazarkan kerbau, tapi nggak jadi kasih kerbau. Akhirnya kerbaunya mati kena baca orang, sebagian kena racun dan segala macam. Dia menazarkan hartanya begini, rupanya tidak dia beri-beri. Akhirnya dia kena rampok, kena curi, dan harta yang jadinya itu hilang. Apa yang sudah aku nazarkan berikan? Agar apa? Agar Allah mengembalikannya berlimpah-limpah. Ketika Hana meminta anak satu laki-laki dan memberikannya kepada Allah, Tuhan masih memberikan anak yang lain yang menjadi adik daripada Samuel. Dan itulah doa yang benar. Dalam Minggu Rogate ini, kiranya membuka pikiran kita tentang doa yang benar. Jika kau seorang perempuan, jadilah Hana di tengah-tengah gerejamu. Jadilah Hana di tengah-tengah keluargamu. Jadi Hanalah di tengah-tengah masyarakatmu. Jika engkau seorang laki-laki, jadilah seorang yang rendah hati, yang tidak menghakimi orang lain ketika ada salah paham atas, tapi tetap rendah hati dan menerangkannya dengan hati kepada orang itu. Dan jangan pernah mengadu kepada dunia atas segala kehancuran hati, tapi bawalah kepada Allah seperti Hana. Tuhan Yesus memberkatimu, dan Tuhan Yesus menjawab doa-doamu. Pulanglah dengan selamat, dan dapatkanlah doamu dari Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus. Salam.